الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bahas di sesi yang pertama. Ini sudah banyak memberikan terghib kepada kita, berikan semangat kepada kita dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Demikian pula dengan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka-mereka yang perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah lebih berhak perhatian dengan Al-Quran dari yang lainnya. Sementara manakala kita melihat kepada fakta dan fenomena yang ada, betapa orang-orang yang tidak kenal dengan sunnah atau tidak perhatian dengan sunnah, mereka perhatian dengan Al-Quran, menghafalnya, dan juga memberikan waktunya dengan Al-Quran. Namun kita Ahlus Sunnah lebih berhak dengan itu semuanya, dengan sunnah yang Allah Subhanahu wa taala telah bukakan kepada kita. Tentunya lebih berhak untuk kemudian kita perhatian, lebih banyak perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan juga mengamalkannya sesuai dengan apa yang mampu kita kerjakan. Karena kita lihat umumnya di negeri kita ini orang-orang perhatian dengan Al-Quran sebagaimana kita lihat, tidak perhatian kepada sunnah. Terkadang tidak berakhlak dengan akhlaknya Ahlul Quran. Namun mereka para hufaz, para penghafal Al-Quran. Dan tentunya kita tidak mengharapkan yang seperti ini, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Tidak sampai kepada mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai atau tidak melewati kepada tenggorokannya, apalagi masuk ke dalam hatinya. Ini tentunya adalah yang sangat mengkhawatirkan, dan seperti ini akan menghujat kepada kita, nasallallahu alaihi wasallam. Ketika maka sekali lagi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, akan semakin sempurna dalam kita ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala kita juga senantiasa perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, qira'atan, tilawatan, wa hifdzan, wa fahman, wa amalan. Baik dari kita membacanya, menghafalkannya, memahami isi kandungannya, demikian pula dalam kita berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yang menjadi acuan bagi kehidupan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah banyak firmankan dalam ayatnya, hudan lil muttaqin, hudan lin nas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Yaqulu Rabb Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin." Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak mengingkari janjinya. Yang menjadikan keyakinan bagi kita di mana Allah mengatakan siapa yang menyibukkan dengan Al-Qur'an dan menyibukkan untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, a'taituhu afdala ma utiya as-sa'ilin. Aku akan berikan kepada dia afdala ma utiya as-sa'ilin, lebih utama, lebih baik, lebih afdal dari yang diberikan kepada orang yang meminta. Artinya pasti, sesuatu yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Manakala kita menyibukkan dengan Al-Qur'an Al-Karim, manakala kita memberikan perhatian kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya adalah keutamaan bagi orang-orang perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan keutamaan kalamullah Subhanahu wa taala atas semua perkataan yang ada adalah seperti kafadillahi ta'ala ala khalqihi. Maka ini menunjukkan bahasanya keutamaan kalamullah. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wa khairul kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah kalamullah. Tidak ada lagi yang lain. Khairul kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini lagi memberikan targhib, memberikan semangat kepada kita. Rasulullah SAW demikian sangat menghasung kepada kita untuk kita perhatian dengan kitab Allah. Keutamaan orang-orang menyibukkan dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak ayatnya, bahwasanya dikatakan bahwasanya Al-Quranul Karim memiliki sifat Al-Majid wal Quranul Majid. Qaf Al-Quranul Majid, dan diberikan pula di surat Al-Buruj misalkan, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Qur'anun Majid, Quran yang mulia, memiliki sifat yang mulia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya menjelaskan bahasanya Al-Quran adalah majid, yang mulia. Bagaimana tidak, di mana Al-Quranul Karim turun dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat yang paling mulia, dan diturunkan kepada manusia yang paling mulia, dan juga senantiasa dalam penjagaan fi lawhin mahfuz, terjaga, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjaganya, menjaga dari berbagai tahrif, tabdil, berbagai upaya-upaya orang-orang yang mau merusak kepada Al-Quranul Karim, orang-orang yang mau mengotori kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Al-Quranul Karim. Maka kata beliau rahimahullahu taala, Al-Quran itu adalah mulia, demikian pula orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran juga memiliki sifat-sifat yang mulia. Majidul Quran, majidul li ahlihi. Mulia bagi Al-Quran itu sendiri, dan mulia bagi orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran.
Maka orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran juga kita lihat dari hadis Nabi alaihi wasallam tadi, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang tidak memberikan kepada ahlul Quran, orang-orang perhatian dengan Al-Quran, yang tidak diberikan kepada selainnya. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala sedemikian besarnya. Dan sudah sedemikian banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita perhatian dengan Al-Quran. Apakah kemudian masih belum juga menyentuh kepada hati kita? Apakah masih belum juga menggugah kepada hati kita untuk kita memberikan perhatian kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala ini? Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib kepada kita. Demikian pula memberikan tarhib, memberikan peringatan-peringatan keras kepada kita. Demikian pula memberikan ancaman-ancaman kepada kita. Dan juga pencelaan kepada orang-orang yang tidak perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Sesungguhnya orang-orang yang tidak ada dalam tenggorokannya sesuatu dari Al-Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang hancur. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tarhib, mencela kepada orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Maka sementara keutamaan-keutamaan sedemikian banyak dan sedemikian besarnya, namun demikian sebaliknya, kalau kemudian kita tidak perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, ya wail kulal wail, ini kecelakaan dan kerugian yang kita dapatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan-keutamaan di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, yang tentunya itu semuanya akan mengantarkan kita untuk mendapatkan keutamaan di yaumul qiyamah. Maka orang-orang perhatian dengan Al-Quranul Karim, dunia dan akhiratnya tidak akan merugi. Maka inilah yang tadi dikatakan tijaratan dan tabur, yang terus menguntungkan, dagangan yang menguntungkan dan dagangan yang terus berlanjut, dan dagangan yang tidak ada ruginya dunia dan akhiratnya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran, iqra wartaqi warattil فليؤمن